Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Tahu ya, dari APBN itu kan kelihatan untuk Kementerian Sosial berapa. Yang besar itu kan Kementerian Sosial, Pendidikan, kemudian Kementerian Agama misalnya kan. Nah itu kan tentu banyak pengadaan-pengadaan. Nah dengan demikian disinilah kerawanannya. Nah, dalam hal ini nampak selalu begini yang terjadi ya, yaitu melawan hukumnya adalah penunjukan langsung. Padahal itu kan nggak boleh sebetulnya. Jadi jadi kita harus lihat korupsinya ini adalah memang peluangnya besar karena apa? Apalagi di Indonesia ya belakangan ini juga bencana terus-terusan gitu kan, artinya akan banyak dana ke sana. Apalagi untuk COVID ini banyak sekali alokasi dana yang melebihi apa yang dibayangkan sebelumnya dalam RAPBN. Kemudian menjadi berapa tahun ini 200 sekian triliun ya. Bahkan nanti 2021 kalau nggak salah hampir berapa ditambah hampir 600 atau berapa untuk bantuan penanganan COVID ini. Nah, yang seperti ini harusnya ada apa ya? Harusnya ada pengawasan, kontrol yang lebih ketat gitu ya. Sampai dengan seharusnya kok bisa ya yang sebesar ini malah procurement-nya, pengadaannya bisa penunjukan langsung. Ini juga jadi pertanyaan bagaimana ya proses lelang itu, tendernya waktu itu kok langsung penunjukan seperti itu. Jadi dalam hal korupsi ini sejak awal berarti ada hal yang memang tidak jalan sistem kontrol itu. Jadi tidak bisa kita hanya marah di saat ini saja bahwa oh ternyata ada penunjukan langsung sekarang. Kenapa nggak sejak awal diketahui? Kenapa tidak sejak awal ada kontrol bahwa ini ada dana negara yang untuk bantuan sosial yang sedemikian besar. Kok bisa lolos di kontrolnya itu? Jadi mungkin ini nanti akan meluas ya kalau kita mau evaluasi ke depan. Jadi ketika tender pun harus sangat apa ya, memang ini ada masalah integriti, tetapi kan selalu ada, karena kenapa integritasnya sampai seperti ini, karena selalu ada celah-celah di mana ada kesempatan. Nah kesempatan ini juga berkaitan dengan tidak adanya kontrol gitu kan, aneh sekali begitu. Kita baru belakangan tahu, loh ternyata tendernya gitu kan. Nah tendernya kok bisa langsung untuk kasus sebesar ini, padahal untuk tender-tender yang lebih kecil aja selalu ditenderkan. Saya masih ingat ketika saya jadi pansel, sangat ketat. Oh nggak bisa kalau akan menghubungi misalnya untuk menghubungi vendor untuk psikologi. Oh yang gini harus ditenderkan. Padahal nggak seberapa jumlahnya. Karena mepet sekalipun. Ini kok jumlah yang besar sekali kok bisa seperti ini gitu ya. Jadi saya merasa oh kalau kok seperti ini bahaya sekali ya. Iya, Bu Yanti, jadi sebenarnya apa yang harus diperbaiki begitu di tubuh Kementerian Sosial? Karena kan rawan akan bancakan, terus misalnya juga dana dari APBN sangat besar begitu yang harus disalurkan. Apa sebenarnya yang harus diperbaiki di dalam tubuh kementerian ini, Bu? Ya dalam hal ini memang audit internalnya dulu ya, audit internalnya juga selain juga apa ya penempatan orang itu sesuai dengan sesuai dengan right man on the right place-nya juga harus dilihat rekrutmennya bagaimana. Ini masalahnya kan sebetulnya masalahnya seperti masalah yang ruwet, tetapi sebetulnya permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat mengecewakan, bukan masalah yang sulit karena memang sejak awal ternyata kok tendernya tidak kok baru sekarang ketahuannya gitu ya. Nah ini juga jadi ada masalah-masalah bukan hanya di Kementerian Sosial aja kalau begitu ya, ada beberapa kementerian juga pemerintah harus melihat bagaimana kontrol-kontrol mereka terhadap tender-tender gitu.